warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmita, NIM A1C3 19018, kelas reguler A. Dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi bintang pada bagian kluster bintang atau gugus bintang. Bila kita menengadah ke langit, tampak seolah-olah bumi kita dinaungi atap setengah bola yang disebut dengan bola langit. Bintang dan bola langit lainnya nampak seolah-olah menempel pada bola langit itu. Tanpa menggunakan teleskop, bintang yang dapat kita lihat berjumlah sekitar 5.000. Semua bintang yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, termasuk matahari, hanyalah sebagian kecil bintang dalam galaksi kita. Setiap bintang mempunyai permulaan, dan setiap bintang juga memiliki akhiran. Tetapi di antara keduanya menghasilkan cahaya dan energi yang membuat alam semesta kita begitu indah. Bintang-bintang yang sering kita lihat tampak abadi, tetapi cahaya dan kehangatan yang mereka pancarkan adalah diproduksi oleh perpaduan bahan bakar nuklir di inti mereka. Seperti manusia, bintang juga mengalami perubahan tahap kehidupan yang dinamakan dengan evolusi. Evolusi bintang adalah perubahan struktur secara perlahan-lahan yang dialami sebuah bintang selama keberadaannya. Hal ini merupakan sebuah proses penuaan bintang. Keseluruhan galaksi kita dan juga galaksi yang lain merupakan awan yang sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan debu yang sangat luas. Debu kosmos dapat dilihat dengan memantulkan atau menghalangi sinar dari bintang-bintang tetangganya. Debu atau gas kosmos ini dapat dideteksi secara optik bila gas kosmos mengeluarkan cahaya atau melalui pengamatan radio dan bila keadaan gas kosmos gelap. Gas kosmos dapat mengeluarkan cahaya bila gas ini memantulkan cahaya dari bintang-bintang di dekatnya, atau jika sinar ultraviolet dari bintang-bintang di dekatnya sangat panas, sehingga menyebabkan gas ini berfluoresensi. Peristiwa ini juga terjadi jika sinar ultraviolet dari bintang yang sangat panas mengeksitasi atom-atom dingin yang lain dan menaikkan elektron-elektron ke tingkat orbit yang lebih tinggi, yang kemudian turun lagi menghasilkan sinar fluoresensi. Semakin besar massa sebuah bintang, maka semakin besar pula penggunaan bahan bakarnya. Sebaliknya, semakin kecil massanya, maka semakin sedikit pula bahan bakarnya. Ini berarti semakin besar massa bintang akan melampaui setiap tahap evolusi lebih cepat. Bintang dengan massa seperti matahari akan memadat kira-kira 50 juta tahun. Bintang dengan massa 20 kali massa matahari akan memadat hanya bintang akan tetap berada pada deret utama hanya beberapa juta tahun. Namun, matahari kita dan bintang-bintang yang serupa dengan matahari memerlukan sekitar beberapa miliar tahun dalam perkembangannya. Bintang yang masanya lebih kecil, sinarnya lebih redup dan keberadaannya lebih dingin, sehingga berada pada deret utama lebih lama daripada bintang dengan massa lebih besar yang bersinar terang dan keberadaannya lebih panas. Sementara itu, bintang-bintang yang berada pada deret utama, bahan bakar hidrogennya secara konstan terbakar dan berubah menjadi helium melalui reaksi termonuklir. Peristiwa ini sangat mendukung hidup bintang, namun demikian, karena hampir 70% dari gas terdapat juga menjadi energi dan reaksi, maka massa bintang relatif tetap. Bagian luar bintang menjadi menggelembung dan mengembang sangat besar, sehingga kerapatannya lebih kecil daripada inti yang memadat. Suhu permukaan bintang menurun dan bintang bersinar lebih merah. Sekitar 90% hidup bintang sebelum menjadi bintang merah sangat besar waktunya dihabiskan pada deret utama. Selebihnya, waktu yang relatif singkat digunakan bintang bergerak dari deret utama ke red giant branch, dan ini disebut dengan Hertzsprung wave. Unsur-unsur yang lebih berat terbentuk melalui proses inti, dan bintang kemudian menghasilkan energinya.
Tahap reaksi ini yang sangat penting adalah pembentukan inti karbon. Pada suhu yang sangat tinggi, 3 inti helium dapat bergabung membentuk karbon. Tahap selanjutnya dari evolusi bintang adalah terbentuknya unsur-unsur yang lebih berat. Tahap berikutnya adalah cahaya. Dan akibatnya, jejak evolusi menjadi kompleks, beberapa hidrogen dari lapisan luar bergabung kembali dengan inti, dan menunjukkan untuk sementara waktu bintang itu akan kembali pada deret utama. Selama hidupnya, bintang kebanyakan bersinar dengan sinar konstan. Dalam usia tuanya, di luar tahap, bintang sangat besar. Perhitungan menunjukkan bahwa bintang bervariasi sinarnya sebagai akibat ketidakstabilan. Secara pasti, terjadi dalam waktu yang lama ketika suplai helium berkurang. Selanjutnya adalah mengamati jenis bintang. Dari pengamatan sifat-sifat gugus bintang dari berbagai usia, kita bisa melihat bukti nyata evolusi bintang. Evolusi bintang sangat sulit untuk dipahami. Kita analogikan, misalkan seorang pengunjung yang mengunjungi bumi yang belum pernah sama sekali ia kunjungi. Ia melihat pohon yang bertebaran di hutan, kemudian selama 1 jam ia melihat pohon dewasa, biji tumbang, anakan muda, kayu busuk, dan kecambah. Apakah pengamat bisa memahami siklus hidup pohon tersebut? Hal ini sama halnya dengan yang dihadapi oleh para astronom yang mencoba untuk memahami kisah hidup para bintang. Manusia tidak hidup cukup lama untuk sampai melihat bintang berevolusi. Semua tahap dalam siklus hidup bintang memiliki tahap yang panjang. Mengurai, menempatkan, dan mengelola tahapan ini merupakan tugas yang sangat sulit. Hanya dengan melihat yang dipilih atau kelompok gugus bintang-bintang belum tentu mendapatkan polanya. Dalam sejarah, diagram HR dari gugus membeku sesaat dan membuat evolusi bintang terlihat. Bintang-bintang dalam sebuah kluster semua terbentuk pada waktu yang sama dan dari awan gas yang sama. Perbedaan yang kita lihat di antara bintang dalam kluster muncul dari perbedaan massa, dan itu membuat bintang evolusi terbentuk. Pada diagram HR terdapat 3 poin penting, yaitu 1. Ada 2 jenis gugus bintang, yaitu gugus terbuka dan gugus bola. Mereka terlihat berbeda, tetapi mereka sama dalam cara bintang mereka berevolusi. Kedua, kita dapat memperkirakan usia gugus bintang dengan mengamati titik belokan dalam distribusi titik-titik yang mewakili bintang-bintangnya dalam diagram HR. Ketiga, di dalam diagram HR, gugus bintang diatur oleh jalur evolusi yang diambil bintang-bintang. Diagram HR dari gugus yang lebih tua sangat jelas dalam menguraikan bagaimana bintang berevolusi dari urutan utama ke wilayah raksasa, kemudian bergerak ke kiri sepanjang cabang horizontal sebelum berevolusi kembali ke wilayah raksasa. Dengan membandingkan gugus-gugus umur yang berbeda, kita dapat memvisualisasikan bagaimana bintang-bintang berevolusi. Hampir seolah-olah kita sedang menonton film gugusan bintang yang berevolusi selama miliaran tahun. Dengan adanya gugus bintang, para astronom akan memiliki sedikit kepercayaan pada teori evolusi bintang. Gugus bintang membuat evolusi terlihat dan meyakinkan para astronom bahwa mereka benar-benar memahami bagaimana bintang itu dilahirkan, hidup, dan mati. Selanjutnya adalah evolusi gugus bintang. Gugus bintang terbentuk ketika awan berkontraksi dengan fragmen dan membentuk sekelompok bintang. Beberapa kelompok bintang disebut dengan asosiasi. Kelompok bintang tersebut tersebar secara luas sehingga kelompok tersebut tidak disatukan oleh gravitasinya sendiri. Bintang-bintang dalam sebuah asosiasi berjalan menjauh satu sama lain secara cepat. Beberapa kelompok bintang lebih padat, bahkan setelah bintang-bintang menjadi bercahaya dan gas serta debu diterbangkan, maka gravitasi menyatukan kelompok tersebut sebagai gugusan bintang. Gugus terbuka tidak setua atau seramai seperti gugus bola, dan itu membantu menjelaskan penampilan antara keduanya. Gugus terbuka adalah kumpulan 10 hingga 1000 bintang di suatu wilayah dengan diameter sekitar 25 pc.
Beberapa gugus terbuka cukup kecil dan beberapa besar, tetapi mereka semua memiliki penampilan yang terbuka dan transparan karena bintang-bintang tidak berdesakan bersama. Di dalam gugus terbuka jarang terjadi pertemuan dekat antara bintang-bintang, karena di dalam gugus terbuka bintang-bintang terpisah lebih jauh dan gugus tersebut memiliki penampilan yang tidak teratur. Gugus bulat dapat berisi 10⁵ hingga 10⁻6 bintang di dalam suatu daerah dengan diameter hanya 10 hingga 30 pc. Istilah globular cluster berasal dari kata globe. Gugus ini hampir bulat dan bintang-bintang jauh lebih dekat daripada bintang dalam gugus terbuka. Gugus bola tampaknya merupakan bola yang hampir sempurna karena bintang-bintang lebih dekat antara satu sama lain dan perjumpaan antara bintang-bintang lebih umum. Gugus bola memiliki waktu untuk mendistribusikan energi gerak secara merata di antara semua bintang sehingga mereka menetap dalam bentuk bola yang lebih seragam dan bulat. Diagram HR dari gugus bintang dapat membuat evolusi bintang terlihat. Kuncinya adalah dengan mengingat bahwa semua bintang di gugus bintang memiliki usia yang sama, tetapi berbeda massa. Diagram HR dari gugusan bintang memberikan gambaran tentang keadaan evolusi bintang pada saat kita masih hidup. Diagram di sini menunjukkan gugus bintang berusia 650 juta tahun yang disebut Hyades. Pada urutan utama, atas tidak ada karena bintang yang lebih masif telah mati dan snapshot menangkap beberapa bintang bermassa sedang meninggalkan urutan utama untuk menjadi raksasa. Seiring bertambahnya usia gugusan bintang, urutan utamanya tumbuh lebih pendek seperti lilin membakar. Kita dapat menilai usia gugus bintang dengan melihat titik turn off, titik pada urutan utama di mana bintang berevolusi untuk menjadi raksasa. Bintang-bintang di titik belakan telah menjalani kehidupan mereka dan akan mati. Akibatnya, usia harapan hidup para bintang di titik mematikan sama dengan usia gugus. Dari model teoritis bintang, kita dapat membuat film untuk menunjukkan caranya. Diagram HR dari gugus bintang berubah seiring bertambahnya usia. Kita kemudian dapat membandingkan teori dan pengamatan untuk memahami bagaimana bintang berevolusi. Diagram HR dari gugus bola sudah menunjukkan bahwa mereka merupakan sekelompok yang sangat tua. Analisis terbaik menunjukkan gugus ini sekitar 11 miliar tahun. Bintang-bintang cabang horizontal adalah bintang raksasa yang menggabungkan helium inti mereka dan kemudian menggabungkannya di kulit. Bentuk horizontal cabang menguraikan evolusi bintang-bintang ini. Bintang-bintang urutan utama adalah gugusan bola lebih redup dan lebih biru daripada urutan utama usia 0. Spektra mengungkapkan bahwa bintang gugus bola memiliki gas yang lebih sedikit buram. Itu berarti energi yang dapat mengalir keluar lebih banyak secara mudah. Hal itu yang membuat bintang-bintang sedikit lebih kecil dan lebih panas. Berdasarkan hal tersebut, bentuk diagram gugus bintang HR menggambarkan prinsip evolusi bintang. Seiring bertambahnya usia gugusan bintang, beberapa bintang yang berpergian sedikit lebih cepat. Gugus bola tampak kompak dan masif yang telah bertahan selama 11 miliar tahun atau lebih. Hanya beberapa bintang yang tersebar luas dan dapat menguas sepenuhnya ketika bintang-bintangnya lepas satu persatu. Matahari kita mungkin terbentuk dalam gugusan bintang 5 miliar tahun yang lalu, tetapi tidak ada cara untuk melacaknya kembali ke asalnya, bahkan jika gugus bintang itu masih ada. Berdasarkan hal tersebut, bintang tidak berbeda jauh dengan manusia, ataupun dengan makhluk lain yang ada di bumi. Bintang dilahirkan, berkembang, dan pada akhirnya padam dan tidak bersinar lagi. Bedanya, tentu saja bintang tidak berkembang biak. Proses evolusi bintang ini, bila dibandingkan dengan usia manusia atau bahkan usia seluruh peradaban manusia, tentunya memakan waktu yang sangat lama, hingga miliaran tahun. Contohnya, matahari dan tata surya kita yang tidak tampak berubah sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai evolusi bintang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasannya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.